Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku. Terima kasih ya sudah klik video ini. Aku harap kalian sehat-sehat selalu. Bagi yang belum tahu, aku seorang ibu rumah tangga yang senang membagikan caraku untuk mengelola keuangan dari gaji bulanan secara mingguan. Tapi untuk gajian yang bulanan itu bisa ditonton videonya di channelku untuk bagaimana caraku membagikan metode gaji bulanan dengan cara mingguan. Ini seperti biasa aku mau review dulu untuk sisa anggaranku di bulan Agustus kemarin atau di gajian Agustus kemarin. Alhamdulillah pas suami itu kan gajian di tanggal 25, jadi sudah terima gaji. Aku jadi bisa budgeting lagi dan cash stuffing. Ini aku lagi lihat sisa-sisa dari dompet mingguan di minggu kelima kemarin. Itu ada sisa 3.000 di uang mingguan, dan ini sisa anggaran keseluruhan dari budget gajian Agustus. Di sini kalau aku hitung dari sisa anggarannya ada sebesar 81.000 untuk anggaran keseluruhan ya. Dan dari uang pegangan yang minggu kelima itu ada sisa 3.000. Jadi ada 84.000 untuk sisa di gajian bulan Agustus. Lalu ini aku mau keluarin dulu untuk uang koinnya. Uang koin ini kan sebenarnya opsional ya. Jadi ini aku dapat dari kembalian-kembalian gitu, dan kalau misalkan kepake ya kepake nggak apa-apa, tapi kalau misalnya terkumpul kayak gini baru aku masukin ke tabungan. Ini aku agak susah untuk ngeluarin uang koinnya karena kantongnya cukup dalam, dan untuk koin di minggu kelima ini cukup banyak karena ada beberapa kembalian dari belanjaan itu yang pakai uang koin kayak gini. Ini biasanya aku kumpulkan dan aku sedekahkan ya untuk yang nominal 100-200 gitu. Nah ini dia untuk uang koin yang aku dapatkan di minggu ini. Lumayan, alhamdulillah. Nah ini aku mau hitung dulu dan catat dulu keseluruhan sisa anggaran aku di bulan Agustus kemarin ya. Dari anggaran yang aku realisasikan sebesar 100.000, sisanya hanya ada 3.000, berarti realisasi anggaran untuk di minggu kelima itu 97.000 ya. Ini bisa dilihat semua pengeluaran aku udah terselesaikan selama 1 bulan. Alhamdulillah, baik tagihan, iuran, dan juga kebutuhan hidup alhamdulillah tercukupi. Ini aku lagi hitung untuk sisa-sisanya. Untuk yang abodemen itu memang ada sisa 30.000, tapi kan bentuknya saldo. Itu jadi biasanya langsung aku top up ke reksadana pasar uang, atau misalkan aku pergunakan untuk jajan ya, misalnya sisa dari 30.000 itu aku tuh agak lupa, tapi kayak di bulan ini aku itu top up ke tabungan sih yang sisa 30.000 itu. Nah ini dia aku lagi hitung-hitung ada 84.000 untuk uang cashnya. Lalu di situ ada 1.000-an dan recehan, jadi kalau nggak salahnya ada 85.000 atau 86.000 gitu untuk sisa anggaran di bulan Agustus. Jadi memang kalau ada sisa ya alhamdulillah, kalau misalkan lagi nggak ada sisa ya nggak apa-apa juga. Jadi di bulan ini itu yang memang over budget itu dari bensin ya, bensin karena kita ada warawiri di bulan ini yang di luar prediksi. Lalu untuk over budget selanjutnya itu ada di budget susu, over budget sebesar 25.000. Jadi makanya di budget minggu ini atau di bulan gajian September ini budget susu itu aku naikkan karena memang udah 2 bulan ternyata si budget susu ini dan budget bensin itu over budget. Jadi ketika aku bikin laporan evaluasi kayak gini tuh penting banget. Jadi untuk mengetahui mana budget yang memang pengeluarannya itu sesuai dengan alokasinya. Nah ini dia untuk sisa anggaran, aku mau masukin ke kotak. Ini aku mau masukin ke dalam amplop aja, tapi ini bukan 100 amplop. Ini hanya sebagai aku nyebutnya tabungan amplop aja. Jadi aku akan isi sebanyak 30 amplop nantinya. Jadi kalau misalkan ada sisa anggaran itu langsung aku masukkan ke dalam amplop itu aja. Tapi aku isinya itu random dan gak ada target waktunya juga. Isinya nanti, ini kan masih banyak ya amplopnya, tapi nanti itu aku bikin sebanyak 30 aja karena gak mau banyak-banyak kali ini, targetnya juga gak yang terlalu besar, jadi aku gak terlalu bosan gitu untuk ngumpulinnya. Dan ini untuk uang koinnya itu aku masukkan lagi ke beberapa tabungan seperti biasa. Untuk uang yang 200 dan 100 itu aku masukkan ke kaleng, yang mana nanti kaleng ini akan disedekahkan setiap minggunya. Dana yang dari kaleng ini tuh
akan dikeluarkan setiap minggu sekali untuk kita sedekahkan. Dan untuk yang tabungan celengan rumah ini aku isi dengan nominal 500. Di minggu ini aku nggak dapet koin 1000-an ya, jadi aku masukin yang 500 aja. Kalau kalian bagaimana? Apakah uang koin itu dipergunakan untuk bayar parkir atau misalkan jajan? Atau dikumpulin juga kayak aku? Boleh komen di kolom komentar ya. Ini langsung aja aku mau cash stuffing untuk minggu pertama di gajian bulan September untuk keperluan di awal setelah terima gaji ya. Karena ini mungkin awal gajian jadi ini agak besar. Ini aku mau hitung dulu untuk uangnya itu. Sebenarnya cash stuffingnya itu untuk di minggu pertama ini adalah 905.000 ya. Tapi di sini aku melakukan kesalahan penghitungan. Di sini aku kelebihan hitung itu kayak ada sebesar 1.005.000 gitu. Sebenarnya uangnya itu adanya 955.000, tapi itu kelebihan. Yang aku butuhkan di minggu ini itu hanyalah 905.000. Jadi di minggu pertama itu kenapa lebih besar dari minggu sebelumnya atau setelahnya, itu karena di awal minggu pertama aku selalu gajian itu pasti langsung aku belanjakan ya. Jadi untuk menyetok segala kebutuhan udah pasti habis. Jadi biasanya aku belanja groceries untuk aku dan anakku juga suamiku itu di minggu pertama. Untuk belanja susu dan popok juga seperti itu. Karena kami kan kondisinya tinggal masih dengan orang tua ya. Jadi untuk keperluan groceries kami itu nggak terlalu banyak sih. Jadi udah sekalian aja aku belanja di minggu pertama. Tapi untuk yang listrik, pulsa dan segala macam itu udah aku transfer duluan ke ibuku untuk dikelola. Jadi murni gaji dari Pak suami yang aku kelola ini untuk keperluan kami bertiga di luar kebutuhan rumah ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah tinggal mandiri bisa diikuti caranya dengan ditambahkan dengan alokasi seperti gas, galon, listrik, juga wifi. Nah ini aku mau cash stuffing untuk uang pegangan mingguan aku. Ini aku sama ratakan ya 100.000 tiap minggunya. Ini aku balik lagi ke metode mingguan yang awal sebelum bulan Juli itu. Jadi ini aku bikin beberapa ziplock, akan aku bikin uang budget harian. Ini karena kan mobilitas aku tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya, setiap harinya cuma antar sekolah dan pulang ke rumah. Jadi nggak yang harus transport gimana-gimana. Jadi dari 100.000 itu akan aku alokasikan setiap harinya ke dalam 7 kantong berbeda gitu, dimana biasanya kantongnya isinya ada 10.000 dan ada yang 15.000. Nah itu biasanya aku pergunakan untuk pegangan harian. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan di hari itu bisa diambil di kantong masing-masing. Tapi ini aku mau satuin dulu aja di kantong pegangan mingguan seperti biasa. Di sini 100.000. Itu nanti akan aku pindahkan ke kantong yang harian itu off the record aja. Ini aku lagi mau coba dulu untuk metode yang harian ini. Nah ini yang aku bilang grocery 150.000 aja untuk keperluan aku, pas suami dan anakku. Ini biasanya aku beli untuk seperti tisu, sabun mandi, pasta gigi, lalu untuk keperluan higienis yang seperti deodoran kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk keperluan pribadi kita bertiga aja. Jadi bukan untuk yang mencuci, deterjen gitu enggak. Itu karena itu uangnya udah aku alokasikan duluan untuk operasional rumah ya. Di sini aku juga mau masukin uang susu dan popok. Uang popok sebesar 55.000 dan uang susu sebesar 150.000. Jadi dari uang 200.000 yang aku budgetin, susu itu aku pakai 150.000 dulu untuk beli satu karton. Nanti untuk 50.000 itu untuk beli yang secara eceran menuju akhir bulan gitu. Nah ini untuk kebutuhan istri, aku di minggu ini aku alokasikan 20.000 aja. Jadi untuk jaga-jaga aja untuk pegangan aku. Dan untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan beli bekal ya di sini itu akan aku alokasikan sebesar 30.000 untuk beli kebutuhan bekalnya selama 1 minggu. Karena kan bentuk bekal itu kan masih snack ya, jadi nggak terlalu banyak. Lalu untuk hiburan dan jajan di sini aku alokasikan hanya 1 bulan sekali. Jadi di kantong ini udah langsung aku masukin aja. Jadi ini untuk budget 1 bulan ke depan itu ada 400.000. Jadi mana hiburannya itu 300.000 dan uang jajannya itu 100.000 rupiah. Dan selanjutnya ada dana lain-lain. Di sini aku akan masukkan sebesar 50.000. Ini miscellaneous untuk membackup atau
membeli sesuatu yang tidak ada di pos ya. Jadi aku kasih dana lain-lain Rp50.000. Oke, ini dia untuk kantong sisa anggaran untuk nanti review di akhir minggu. Nah, ini dia yang aku bilang aku ambil uangnya itu kelebihan. Jadi total cash stuffingnya itu hanya ada 905.000 ya untuk kebutuhan di minggu pertama ini. Jadi itu nanti untuk uang yang kelebihan itu akan aku masukkan lagi ke budget dompet besar. Jadi untuk budget di minggu selanjutnya. Oke, jadi itu aja untuk cash stuffing yang akan aku lakukan di minggu pertama ini. Jadi bisa dicontoh kalau kalian merasa metode ini sesuai dengan kondisi keuangan kalian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus dukung channel aku. Sampai jumpa di video budgeting selanjutnya dan semangat terus, bye-bye.